Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kristandi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas oleh Bapak Bambang Purnomo untuk menjelaskan dan menganalisis 3 case mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Buat teman-teman yang sedang ingin belajar mengenai manajemen rantai pasokan, yuk langsung aja kita tonton video ini biar teman-teman bisa langsung belajar juga melalui bagaimana sih case-case-nya bekerja untuk kita sebagai seorang manajer nantinya bisa mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan supply chain management atau manajemen rantai pasokan yang berhubungan dengan bahan baku juga. Nah, jadi tunggu apa lagi? Teman-teman tonton ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai supply chain management kepada teman-teman atau manajemen rantai pasokan. Saya Kristandi dengan NIM C1B022076 dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SEMM. Pada kali ini kita akan menganalisis kasus supply chain management. Pada kesempatan kali ini Pak Bambang juga sudah memberikan 3 kasus ya untuk diteliti. Kasus pertama akan saya tampilkan di video. PT Kerinci Abadi Jaya, KAJ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari pemasok bahan baku, produsen komponen, produsen barang jadi, dan distributor. Pada tahun 2023, PT Kerinci Abadi Jaya atau KAJ mengalami peningkatan permintaan produk sebesar 20%. Namun, perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena terjadi keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, apakah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman dari pemasok bahan baku? Dan pertanyaan nomor 2, apakah yang dapat dilakukan oleh PT Kerinci Abadi Jaya atau KAJ untuk mengatasi keterlambatan pengiriman tersebut? Di sini saya udah meng-point out mengenai 3 poin utama dari persoalan ini. Yang pertama adalah permintaan yang naik secara mendadak. Karena permintaan yang naik secara mendadak dan mungkin tidak terprediksi oleh PT Kerinci Abadi Jaya, munculnya permasalahan di mana mereka tidak siap untuk memberikan produk yang memang lagi melonjak tersebut. Dan pada kedua, kenapa tidak bisa diberikan? Karena mereka kekurangan pasokan bahan baku. Karena tadi juga pemasok bahan bakunya terlambat datang. Dan nomor 3, tidak ada cadangan bahan baku untuk mereka jadikan barang untuk mereka produksi. Oleh karena itu, di sini saya sudah membuat juga solusi dari kasus yang pertama ini. Yang pertama adalah melakukan research dalam kurun waktu tertentu. Kenapa kita perlunya melakukan research? Karena kita harus tahu tentang bagaimana pasar sekarang. Jadi kita juga tahu kapan kira-kira suatu produk akan naik permintaannya dalam waktu dekat. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan berapa sih bahan baku yang harus kita simpan dan berapa bahan baku yang harus dipersiapkan jikalau nanti tiba-tiba ada permintaannya melonjak. Dan solusi nomor 2 adalah mengatur input pembelian bahan baku dan barang jadi. Apa maksudnya? Karena maksud dari poin kedua ini adalah tidak selamanya pembelian bahan baku itu selalu harus dari bahan mentah. Bisa jadi kita bisa membelinya melalui sudah menjadi barang jadi agar mengurangi waktu produksi yang tadi cukup lama. Jadi kita tidak membuat para buyer, para pembeli untuk menunggu lama. Karena kita sudah mempersiapkan barang jadi dan mungkin sedikit dirombak ala-ala perusahaan kita nanti. Dan poin nomor 3, mempererat hubungan dengan supplier dan memperbaiki hubungan dengan customer. Karena kita sudah membuat sedikit permasalahan tadi dengan customer dengan keterlambatan produk, kita harus mempererat hubungan kita dengan supplier agar kita bisa menjadi orang yang difokuskan oleh supplier untuk menjadi orang yang pertama kali dikirimkan bahan bakunya dan tidak perlu menunggu lama karena kita sendiri sudah mempunyai kerjasama yang erat dengan supplier. Kemudian karena kita sudah membuat sedikit masalah dengan customer, ada baiknya kita untuk memperbaiki hubungan dengan customer kita. Entah dengan memberikan diskon, dengan memberikan semacam permintaan maaf, entah itu dengan sedikit bonus, dengan sedikit diskon dan segala macamnya. Begitu ya untuk kita masuk ke kasus kedua. Pada kasus kedua, PT Manuk Dadali adalah perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari pelanggan,
agen pengiriman, dan perusahaan transportasi. Nah, pada tahun 2023, PT Manu Dadali mengalami peningkatan biaya operasional sebesar 10%. Peningkatan biaya tersebut disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dan biaya tenaga kerja. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dapat dilakukan oleh PT Manu Dadali untuk mengurangi biaya operasional? Dan pertanyaan nomor 2, apakah yang dapat dilakukan oleh PT Manu Dadali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokannya? Berarti di sini permasalahan utamanya akan saya point out ya. Pertama adalah biaya operasional naik. Kemudian biaya tenaga kerja terlalu tinggi. Harga bahan bakar meningkat. Ini tentunya membuat kinerja perusahaan semakin merugi ya. Karena biaya tenaga kerja yang semakin naik, harga bahan bakar meningkat yang membuat biaya operasional menjadi naik, dan kita kan sebagai perusahaan ingin meminimalisir pengeluaran kita sekecil mungkin. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Karena kita udah harus melakukan tindakan secepatnya sebelum menjadi semakin buruk. Di sini saya akan mempoint out beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh PT Manu Dadali nanti. Di sini saya mempoint out 4 poin penting. Poin nomor 1 adalah opsi lain bahan bakar, mengganti bahan bakar transportasi yang lebih murah. Mungkin saja jika kemarin-kemarin bahan bakar transportasinya berasal dari sini atau beli secara pribadi, tidak ada supplier yang kita buat kerjasama. Nah, itu kita harus mulai mencari opsi lain agar bahan bakar menjadi lebih murah. Dan poin nomor 2, manajemen tenaga kerja. Menempatkan tenaga kerja sesuai skillnya agar semakin efektif. Agar kita bisa menurunkan biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi tadi, kita harus menempatkan tenaga kerja sesuai skillnya agar perusahaan menjadi semakin efektif dan tidak memerlukan tenaga kerja tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan jika seorang manajer bisa menempatkan suatu tenaga kerja sesuai dengan tempatnya dan bekerja jauh lebih efisien. Nah, nomor 3, meningkatkan kerjasama. Meningkatkan kerjasama antara seluruh pihak bisnis yang terlibat, entah itu dari supplier kita, distributor kita, kemudian juga buyer kita, semua pihak yang bekerja sama. Bagaimana maksudnya? Seperti yang tadi di poin pertama, jika kita mempunyai supplier yang bergerak di bidang bahan bakar, kita bisa mendapatkan biaya yang pastinya lebih murah dibandingkan kita membeli secara pribadi tanpa ada supplier. Kemudian kita juga bisa bergerak dalam bidang distributor tadi untuk meminimalisir semua permasalahan yang ada dengan biaya operasional kita. Dengan adanya kerjasama, kita bisa mendapatkan biaya yang lebih murah, harga yang tentunya lebih murah, dan kemudian juga bisa meningkatkan efisiensi dari pekerjaan kita agar lebih memuaskan pelanggan. Dan nomor 4, memangkas tenaga kerja dan supplier. Ini adalah langkah terakhir untuk jika tidak ada lagi jalan keluar untuk kita mempertahankan dan menurunkan biaya operasional, yaitu dengan memangkas tenaga kerja dan supplier. Apa sih yang dimaksud dengan memangkas tenaga kerja? Memangkas tenaga kerja yang sebenarnya kita tidak butuhkan, yang mungkin hanya sedikit meringankan beban yang lain. Ini memang sedikit memaksa, tapi ini adalah jalan terakhir ya untuk dipilih ya. Dan memangkas supplier yang sebenarnya mungkin harganya lebih boros dan lebih mahal, dan mencari supplier yang tentunya bisa diajak kerjasama dan harganya lebih murah. Ya, yang kita keluarkan harus lebih murah. Begitu teman-teman. Kita akan langsung saja masuk ke poin kasus ketiga. PT XYZ adalah perusahaan retail yang menjual produk elektronik. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan yang terdiri dari distributor, pengecer, dan pelanggan. Pada tahun 2023, PT XYZ mengalami penurunan kepuasan pelanggan sebesar 10%. Penurunan kepuasan pelanggan tersebut disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang dan kesalahan pengiriman barang. Di sini kita point out terlebih dahulu ya mengenai keterlambatan pengiriman barang dan kesalahan pengiriman barang lah yang membuat kepuasan pelanggan turun sebanyak 10%. Nah, berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, apakah yang dapat dilakukan oleh PT XYZ untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Dan pertanyaan nomor 2, apakah yang dapat dilakukan oleh PT XYZ untuk meningkatkan kualitas rantai pasokannya? Di sini kita akan point out dulu permasalahan apa sih yang ada di kasus ketiga. Nomor 1, poin pertama, apa yang menjadi permasalahannya adalah penurunan kepuasan pelanggan yang tadi disebutkan menurun sebanyak 10%. Yang disebabkan oleh 2 poin berikut ini, keterlambatan pengiriman barang oleh PT XYZ, dan nomor 3, kesalahan pengiriman barang. Jadi untuk menyelesaikan masalah kasus ini, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 juga, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas rantai pasoknya PT XYZ, apa saja sih? Di sini saya akan mempoint out solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk
solusi kepuasan pelanggan, kita ada 4 poin yang bisa kita terapkan, yaitu membuat pengiriman kita sesuai dengan tepat waktu, barang yang sesuai, memperluas daerah jangkauan mungkin agar kita bisa mencakup pelanggan yang lebih luas lagi. Mungkin kita bisa memperluas jarak jangkauan pengiriman barang kita ke daerah-daerah yang lebih jauh dan memberikan promo atau diskon agar pelanggan merasa lebih puas dan merasa lebih nyaman dengan kita. Efektivitas dari supply chain manajemennya. Pertama, menjalin partnership yang dimaksud dengan kerjasama tadi. Kita harus menjalin partnership agar biaya juga lebih turun dan bisa menjadi prioritas bagi supplier agar kita bisa selesai dengan tepat waktu untuk bisnis-bisnis kita. Dan poin nomor 2, menerapkan sistem pre-order. Ini untuk mengurangi kemungkinan agar kita telat mendapatkan supplier ataupun mendapatkan bahan yang kita inginkan. Oleh karena itu, ada baiknya kita untuk menerapkan sistem pre-order agar kita juga bisa menerapkan waktu yang tepat agar kita bisa mengantarkan barang tepat waktu. Nomor 3, research terhadap minat masyarakat. Minat masyarakat akan suatu produk terpengaruhi oleh tren yang berlaku juga. Jadi kita harus tahu tren apa ataupun kebiasaan apa dari masyarakat yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita bisa memprediksi barang apa sih yang akan laku kemudian dan menyiapkan cadangan bahan baku untuk barang tersebut. Nomor 4, menempatkan tenaga kerja sesuai skill. Ini kembali lagi agar meminimalisir biaya operasional dan juga menaikkan efektivitas agar barang yang kita buat, barang kita yang produksi cepat jadinya dan tepat sampai ke tangan para pelanggan. Begitu teman-teman. Oke, sepertinya sampai situ saja untuk saya membahas 3 kasus ini. Semoga teman-teman mengerti apa maksud saya dan bagaimana teman-teman nanti bisa menerapkan salah satu dari apa yang saya jelaskan ke bagaimana nanti teman-teman untuk perusahaan teman-teman nanti bisa bekerja dan memberikan solusi terhadap permasalahan dari perusahaan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman karena telah menonton video ini. Baiklah teman-teman, begitulah penjelasan saya mengenai 3 analisis kasus yang sudah diberikan oleh Pak Bambang Purnomo. Semoga teman-teman paham dan bisa belajar dari apa yang saya jelaskan barusan. Manajemen operasional memang sangat diperlukan untuk sebuah perusahaan agar salah satunya untuk mengatur supply chain management tadi agar bisa mengatur rantai pasokan perusahaan kita dari bahan bakunya hingga ke distribusinya agar teratur dan tepat sampai ke tujuan, dan juga agar perusahaan lebih siap-siap mengenai apa saja permasalahan yang kemudian mungkin datang di hari-hari berikutnya. Kita sebagai seorang manajemen sudah bisa harus belajar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan solusi-solusi terbaik yang membuat perusahaan tetap menjadi produktif dan tetap bisa menjadi perusahaan yang bergerak di bidang yang sangat sukses. Dan juga manajemen operasional juga bisa diterapkan untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Dipelajari tentang bagaimana perusahaan bekerja, kemudian diterapkan ke kehidupan teman-teman sekalian sesuai dengan kaidah-kaidah dan bidang-bidangnya sendiri. Baik teman-teman, sepertinya itu saja dahulu untuk penjelasan saya hari ini. Saya juga mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di lain hari. See ya.